Selamat datang di video tutorial kunjungan rumah, panduan praktis untuk kader Posyandu. Dalam video ini, kita akan menjelaskan langkah-langkah praktis yang dapat diikuti oleh kader Posyandu saat melakukan kunjungan rumah. Data sasaran KK per Posyandu dibagi KK per kader dan tampak jadwal kunjungan rumah dalam sebulan. Pembagian jadwal kader oleh kader Pustu. Siapkan semua alat dan perlengkapan yang dibutuhkan, seperti tanda pengenal, checklist kunjungan rumah, buku percakapan kader, buku panduan pengelolaan Posyandu, buku KIA, kartu bantu pemeriksaan sasaran di Posyandu, kit kader, media KIE. Sebelum melakukan kunjungan rumah, pastikan Anda memiliki daftar keluarga yang akan dilakukan kunjungan, yang telah disusun bersama koordinator kader Posyandu. Rencanakan waktu kunjungan yang sesuai dengan kesepakatan keluarga. Sebelum melakukan kunjungan rumah, lakukan koordinasi dengan RT atau RW atau kadus setempat dan kepala desa. Praktik kunjungan rumah, kader menerapkan saji, salam, dan tanyakan kabar. Ajak bicara, gunakan checklist sesuai sasaran, dan minta mereka menunjukkan buku catatan kesehatannya. Jelaskan dengan memberikan edukasi atau penyuluhan sesuai kebutuhan dan berikan apresiasi jika perilaku sasaran sesuai harapan. Ingatkan sasaran menerapkan perilaku yang diharapkan dan mengakses Posyandu atau puskesmas. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi. Bagaimana keadaan Bapak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya Pak. Pak, saya berkunjung ke rumah Bapak ini dalam rangka pemantauan kesehatan masyarakat. Oh gitu ya Bu? Iya Pak. Kegiatan kunjungan rumah diawali dengan melakukan pendataan keluarga sasaran. Pak, saya mulai mendata ya. Boleh saya pinjam kartu keluarganya untuk melengkapi data? Ini Bu, kakaknya. Terima kasih. Bentar ya Pak. Saya cocokkan dulu. Kader melakukan pendataan mengacu pada kartu keluarga dan mencatat pada form pendataan keluarga. Kader mencatat data sesuai KK dan tanyakan hal-hal yang dibutuhkan sesuai checklist data keluarga. Untuk mendapatkan data kondisi kesehatan sasaran ibu hamil atau nifas dan bayi balita, pinjamlah buku KIA. Sedangkan pada usia prasekolah, usia sekolah remaja, dewasa, dan lansia dengan mencermati buku catatan kesehatan sasaran jika memilikinya atau kartu bantu pemeriksaan kesehatan di Posyandu. Seluruh sasaran siklus hidup harus memantau berat badan dan tinggi badan untuk mengetahui status gizi. Sasaran ibu hamil. Apakah Ibu punya buku KIA? Ada Ibu Kader, ini buku KIA saya. Saya lihat ya Bu ya. Ibu, usahakan Ibu selalu memeriksakan kehamilan Ibu secara teratur ya. Bisa di pustu, puskesmas, atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat ya Bu. Agar Ibu selalu tahu kondisi kesehatan Ibu dan janin Ibu. Ibu juga bisa datang kok ke Posyandu untuk mendapatkan informasi mengenai kesehatan. Jelaskan dan bantu. Kader memberikan edukasi sesuai permasalahan kesehatan atau kebutuhan sasaran dan bantu ibu hamil untuk mengatasi masalah kesehatannya. Jika Ibu menemukan tanda bahaya seperti ini, Ibu bisa segera ke puskesmas atau ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat ya Bu. Berikan apresiasi jika perilaku ibu hamil sesuai dengan perilaku yang diharapkan. Wah mantap, Ibu telah minum tablet penambah darah sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan ya, supaya Ibu dan janin Ibu tetap sehat. Ibu, baiknya Ibu makan makanan yang bergizi, seimbang, yang sesuai dengan porsi Ibu hamil, dan makan PMT yang diberikan, sehingga diharapkan berat badan Ibu sesuai dengan usia kehamilan Ibu. Sasaran bayi atau balita. Bagaimana kondisi kesehatan anak Ibu?
Baik, alhamdulillah Bu Kader. Alhamdulillah. Boleh saya pinjam buku kayaannya, Bu? Boleh Bu Kader. Oke, permisi ya. Ibu, ada baiknya Ibu dan keluarga secara rutin setiap bulannya untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak di posyandu, pustu, atau puskesmas, atau fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat ya Bu. Baiknya anak Ibu diberikan makanan yang beragam dan bergizi, tinggi protein, biar pertumbuhan dan perkembangannya baik. Jelaskan dan bantu. Kader memberikan edukasi sesuai permasalahan kesehatan atau kebutuhan sasaran dan bantu keluarga tersebut untuk mengatasi masalah kesehatannya. Jika anak Ibu mengalami tanda-tanda bahaya seperti demam, kejang, dan lain-lain, atau seperti yang tertera di buku KIA ini, Bu, Ya. maka bawalah segera ke petugas kesehatan yang ada di pustu, puskesmas, atau fasilitas pelayanan kesehatan agar cepat mendapat penanganannya. Motivasi kepada sasaran atau keluarga untuk melakukan pemantauan kesehatan ke posyandu atau pustu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Bu, tetap lakukan pemantauan kesehatan secara rutin ke posyandu, pustu, puskesmas, atau fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat secara rutin setiap bulannya ya, sehingga jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan perkembangan dan kesehatan Ananda bisa cepat ditangani oleh petugas kesehatannya. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan. Dan jika bayi di atas 6 bulan, berikan makanan pendamping ASI berbahan lokal kaya protein hewani. Sasaran usia sekolah dan remaja. Bagaimana kabar adik saat ini? Sehat Bu Kader. Apakah adik pernah mencoba merokok? Tidak pernah mencoba Bu Kader. Bagus, tidak pernah ya. Apakah di sekolah sudah melakukan screening kesehatan jiwa? Sudah Bu Kader. Apakah adik sudah mengkonsumsi tablet tambah darah? Setiap minggu didapatkan di sekolah. Oke. Setiap bulan datang ke posyandu ya untuk memantau status gizi atau bisa juga diperoleh di sekolah. Apresiasi sasaran atau keluarga jika perilaku bersih sehat telah sesuai standar yang diharapkan. Bagus Ade, lakukan pemantauan status gizi secara rutin di posyandu atau di sekolah ya, Baik Bu. agar kita selalu mengetahui kondisi kesehatan kita dan terhindar dari penyakit tidak menular sejak dini. Sasaran usia dewasa dan lansia. Memotivasi keluarga yang tidak patuh pada pengobatan. Apa kabar Ibu Bapak? Baik Bu, Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik. Kenapa kemarin tidak datang ke posyandu Pak, Bu? Saya sedang sakit, Bu Kader. Oh, bagaimana keadaan perkembangan kesehatannya sekarang? Apakah sudah membaik? Belum, Bu Kader. Agar Bapak dan Ibu cepat sembuh, terus bisa beraktivitas seperti biasa dan bersilaturahmi kepada sanak saudara, jangan lupa obatnya diminum ya sesuai dengan anjuran dokter, serta lakukan pemantauan kesehatan secara rutin ke posyandu desa, pustus, puskesmas, atau fasilitas kesehatan yang terdekat ya Bu. Iya. Jangan lupa. Menggerakkan sasaran atau keluarga yang tidak mengakses pelayanan kesehatan. Ibu, Bapak, jangan lupa ajak keluarga untuk selalu memantau kesehatan secara rutin setiap bulannya. Bisa ke puskesmas, atau ke postu, atau ke posyandu, atau fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat ya Bu, biar kita semuanya sehat. Ibu akan segera ditangani oleh bidan atau tenaga kesehatan pustu untuk mendapatkan pengobatan di sana. Evaluasi dilakukan oleh kader bersama tenaga kesehatan dan kader pustu seminggu sekali menggunakan form rekapitulasi kunjungan rumah. Tindak lanjut hasil kunjungan rumah dilakukan oleh tenaga kesehatan dan kader pustu berdasarkan rekapitulasi kunjungan rumah. Laporan hasil kunjungan rumah disampaikan seminggu sekali pada saat kegiatan evaluasi yang dilakukan bersama tenaga kesehatan dan kader pustu dengan menggunakan form tindak lanjut hasil kunjungan rumah. Laporan ini akan diolah
dan menjadi bahan penyusunan pemantauan wilayah setempat. Setelah evaluasi, Nakes akan menindaklanjuti laporan kader dan mendatangi rumah sasaran yang memiliki masalah kesehatan.